Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor, khususnya kelas 12 TBSM. Kali ini kita akan membahas tentang menganalisis gangguan sistem pelumasan pada mesin sepeda motor. Nah, di kelas 11 kalian sudah pernah belajar tentang merawat sistem pelumasan. Nah, itu dengan rutin mengganti oli pelumas setiap 3000 km atau setiap 3 bulan sekali, tergantung yang mana lebih dulu tercapai. Apakah itu jarak tempuh berapa ribu kilometer atau jangka waktu pemakaian setelah beberapa bulan. Nah, seiring lamanya pemakaian sepeda motor, maka saringan oli juga harus diperiksa, siapa tahu ada kerusakan. Nah, jika perawatan mesin ini sudah rutin, maka kecil kemungkinan terjadi kerusakan pada komponen sistem pelumasan. Kecuali memang dikarenakan komponen tersebut usia pakainya sudah lama dan sering lamanya pemakaian biasanya akan terjadi gangguan atau kerusakan-kerusakan pada komponen sistem pelumasan yang bisa berakibat fatal. Nah, ini adalah macam-macam gangguan pada sistem pelumasan pada mesin kendaraan. Yang pertama, biasanya yang sering terjadi, oli pelumas berkurang, tersisa sedikit, atau bahkan habis di dalam mesin. Nah, kemudian yang kedua, oli pelumas kotor atau hitam pekat. Kemudian, tekanan oli sangat rendah. Yang keempat, ada tekanan oli tidak teratur atau tidak stabil. Kemudian tekanan oli terlampau tinggi atau terlalu tinggi. Kemudian tekanan oli perlahan menurun ketika mesin beroperasi. Nah, dan yang terakhir, mesin tidak dapat dihidupkan dan tidak ada tekanan oli pelumas di dalam mesin. Nah, ini adalah salah satu gangguan pada sistem pelumasan mesin sepeda motor. Yang pertama tadi yaitu oli pelumas berkurang, tersisa sedikit atau bahkan habis di dalam mesin. Nah, ini penyebabnya ada kemungkinan karena seal oli atau gasket pada mesin itu bocor. Biasanya ditandai dengan terjadinya rembesan minyak pelumas atau oli pada sambungan-sambungan mesin. Misalkan antara blok silinder dengan head silinder itu terjadi kebocoran pada sela-selanya. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan cara mengganti seal oli atau gasket tersebut. Karena biasanya gasket ini memang tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau sudah robek, memang sudah sepatutnya harus diganti. Nah, kemudian yang kedua, penyebabnya kemungkinan karena busing katup atau seal katup bocor. Biasanya ditandai keluar asap putih dari knalpot. Dan ketika dicek, tekanan kompresinya juga terlalu tinggi. Nah, cara mengatasinya ya dengan cara mengganti busing katup tersebut. Kemudian yang kedua yaitu oli pelumas kotor atau hitam pekat. Ini biasanya karena minyak pelumas atau oli mesin sangat jarang diganti. Nah, hal ini ditandai dengan warna minyak pelumas yang hitam pekat, banyak mengandung endapan kotoran, dan sampai biasanya ada yang berkerak. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan mengganti minyak pelumas secara rutin dan berkala. Kemudian penyebab yang kedua biasanya karena kualitas minyak pelumas atau kualitas oli terlalu jelek atau tidak sesuai dengan standar pabrikan, malah di bawah dari standar pabrikan itu sendiri. Nah, jadi keadaan ini biasanya ditandai dengan
baru beberapa hari ganti pelumas, biasanya warna oli sudah berubah hitam pekat. Biasanya kan kalau di tempat untuk mengecek oli itu ada stick, tinggal dibuka, dilihat apakah olinya terlalu hitam. Nah, ada kemungkinan ada beberapa penyebab itu tadi. Nah, cara mengatasinya itu dengan mengganti minyak pelumas sesuai standar atau sesuai spesifikasi produk yang dianjurkan oleh pabrikan sepeda motor. Kemudian selanjutnya, tekanan oli sangat rendah. Nah, ini ada kemungkinan penyebabnya yaitu pompa minyak pelumas tidak bekerja dengan baik. Nah, hal ini ditandai dengan suara mesin yang sangat kasar, cepat panas, dan sirkulasi minyak pelumas tidak lancar. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan memperbaiki pompa minyak pelumas tersebut. Dan bila perlu, diganti dengan yang baru. Nah, kemudian penyebab selanjutnya ada kemungkinan karena komponen gigi-gigi penggerak minyak pelumas tersebut mengalami kerusakan atau aus. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan cara mengganti gigi-gigi penggerak yang rusak dengan yang baru. Kemudian penyebab selanjutnya ada kemungkinan karena oli tidak mengalir dengan baik. Nah, biasanya disebabkan oleh adanya kotoran atau endapan yang tertinggal pada saluran atau saringan atau filter oli tersebut. Dan biasanya juga penyebabnya karena oli pelumas yang terlalu kental, sehingga sangat sulit untuk bersirkulasi pada bagian-bagian mesin. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan membersihkan saringan oli dari kotoran yang menempel pada filter oli tersebut, atau ganti dengan saluran atau saringan filter oli yang baru. Nah, kemudian ini ada tekanan oli tidak teratur atau tidak stabil. Ini kemungkinannya bisa jadi karena di dalam karter mulai kekurangan minyak pelumas. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Itu dengan cara mengambil dipstick pengukur oli di mesin sepeda motor. Nah, tinggal kita angkat, kita lihat sampai mana batas volume oli. Jika kurang, maka bisa jadi kita tambahkan. Atau jika memungkinkan, sebaiknya ganti dengan yang baru jika oli pelumas yang sudah ada memang seharusnya sudah diganti. Kemudian yang kedua, filter oli di sekitar pompa oli itu banyak melekat kotoran. Nah, ini sebaiknya kita bersihkan, tapi jika filter oli ini sudah rusak, juga sebaiknya kita ganti. Karena ditakutkan akan menyebabkan efek-efek yang lain. Kemudian ini adalah tekanan oli yang terlalu tinggi atau high oil pressure. Nah, ini biasanya penyebabnya ada kemungkinan karena pengatur tekanan minyak pelumas yang berupa katup dan pegas itu terjepit atau tersumbat. Nah, sebaiknya itu dibersihkan. Kemudian biasanya karena pegas pengatur tekanan oli pelumas itu terlalu keras. Nah, sebaiknya juga diganti dengan yang agak lembek sedikit. Kemudian selanjutnya tekanan oli perlahan menurun ketika mesin beroperasi. Nah, ada beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan gangguan ini, yaitu misalnya seperti kekentalan oli pelumas berkurang dan akhirnya terlalu encer. Kemudian karena mesin terlalu panas. Nah, cara mengatasinya adalah periksa mesin, setel sistem pengapian, dan perbaiki sistem bahan bakar. Nah, kemudian salah satu penyebabnya kemungkinan juga karena kerusakan pada
bantalan atau bearing. Cara mengatasinya yaitu bongkar mesin dan perbaiki. Jika bearingnya sudah rusak, sebaiknya harus diganti. Kemudian penyebab selanjutnya ada kemungkinan karena tutup pembuangan oli pada filter oli itu bocor. Ketika filter oli bocor, maka tekanan di dalam juga akan menurun. Cara mengatasinya adalah perbaiki tutup pembuangan oli. Kemudian penyebab selanjutnya ada kemungkinan karena sel karet biasanya pada poros engkol itu bocor. Nah, solusinya juga sel tersebut juga harus segera diganti. Nah, kemudian ini adalah mesin tidak dapat dihidupkan dan tidak adanya tekanan oli pelumas di dalam mesin. Nah, untuk gangguan ini ada kemungkinan penyebabnya yaitu salah satunya misalkan minyak pelumas kualitasnya terlalu rendah. Nah, cara mengatasinya yaitu ganti minyak pelumas dengan pelumas yang sesuai dengan standar pabrikan. Kemudian bisa jadi penyebabnya karena komponen-komponen pompa ada yang rusak. Segera bongkar dan periksa komponen-komponen pompa. Jika ada yang aus, maka sebaiknya harus diganti. Kemudian penyebab selanjutnya bisa jadi karena saringan oli tersumbat. Cara mengatasinya yaitu ganti saringan oli. Jika saringan oli tidak bisa lagi diperbaiki atau sudah terlalu kotor, bahkan sampai rusak. Kemudian bisa jadi karena penyebabnya adalah katup pengatur tekanan oli rusak. Bongkar katup pengatur tekanan oli dan kemudian ganti jika sudah rusak. Selanjutnya ada kemungkinan karena alat pengukur tekanan oli yang rusak. Nah, biasanya pada spin motor yang mahal atau motor-motor sport biasanya itu ada indikator untuk kayak seperti tekanan oli. Tapi untuk motor-motor yang ada di pasaran yang seperti Matic yang biasa, motor bebek apa itu biasanya tidak ada indikator tekanan oli. Kalau untuk yang motor-motor mahal biasanya itu ada alat pengukur tekanan oli di indikator pada speedometer biasanya. Kemudian penyebab selanjutnya bisa jadi karena gasket atau seal yang berhubungan dengan saluran minyak pelumas bocor. Nah, cara mengatasinya ganti gasket tersebut dengan yang baru. Kemudian yang terakhir bisa jadi karena minyak pelumas terlalu sedikit. Jadi tekanan olinya pun tidak ada karena terlalu sedikit. Nah, cara mengatasinya tambah minyak pelumas sesuai keperluan. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Tetap semangat belajar di rumah. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.